Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, patutlah kiranya lidah kita ini menyampaikan puja-puji syukur kepada Allah, yang mana pagi hari ini kita rupanya masih mendapat perkenan Allah ya untuk bisa mengikuti kajian ini, dan rupanya kita masih diparingi kesempatan waktu ya oleh Allah. Karena yang memegang nyawa kita, ruh kita itu Allah. Dan kita tidak mengerti, tidak mengetahui kapan kita ini ya dipundhut oleh Allah. Yang jelas pasti ya kita nanti akan kembali kepada Allah, dan kita butuh mempersiapkan perbekalan yang terbaik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Ya, Allah menyatakan, berbekallah kalian, sesungguhnya tidak ada bekal yang terbaik kecuali bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, Bapak Ibu, di dalam Quran rupanya tidak ada ya kata wahai orang-orang yang kaya, nanti kalau apabila kamu kaya, nanti kamu pasti masuk surga. Tidak ada. Ya, wahai manusia, jadilah kamu pejabat, jadilah kamu presiden, jadilah kamu rojo, nanti kamu masuk surga. Tidak ada di dalam Quran begitu. Jadi oleh karena itu Gusti Allah ngomong bahwa siapa orang yang beriman dan takwa, itulah manusia-manusia yang akan dijanjikan oleh Allah masuk ke dalam surga itu. Alhamdulillah pagi hari ini sebagai wujud daripada rasa takwa kita, maka kita ingin agar supaya kita ini dimudahkan Allah jalan menuju ke surga itu. Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya rupanya juga ingin ya menelusuri sebenarnya. Ya, saya pribadi juga yang masih kurang juga Bapak Ibu, ingin menelusuri. Insya Allah mudah-mudahan itu bisa menambah daripada ketakwaan atau keimanan kita ya semakin kuat ini. Jadi menelusuri sejarah agama, ya sejarah agama yang dipeluk oleh para nabi dan rasul beserta umatnya sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi nabi dan rasul. Saya kemarin ya mendapatkan pertanyaan dari insya Allah Pak Haji Zainal ya. Nah, itulah yang mengusik hati dan pikiran saya. Karena sepanjang ya kehidupan manusia ini, sebenarnya sejak mulai Adam itu diciptakan Allah ya, sampai Nabi Adam ini disuruh turun ya di muka bumi ini, lalu kemudian di dalam Quran itu dijelaskan oleh Allah bahwa wahai Adam, turunlah kamu ya beserta istrimu semuanya ya, ihbitu jami'an ya, ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian itu dengan sebagian yang lain itu menjadi musuh. Akan tetapi dijanjikan oleh Allah, Allah menyatakan, apabila kamu itu mengikuti petunjukku, maka kamu tidak akan jadi orang yang susah hidup di muka bumi ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya berlatar belakang dari itu, maka kita ingin menelusuri, ya agama apa yang disebut di sini sebagai petunjuk itu. Bapak Ibu, sepanjang sejarah, Allah itu telah mengutus para rasulnya kepada umat manusia. Semua rasul-rasul itu pada setiap zaman ya menyeru kepada masing-masing umatnya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah itu kecuali hanya Allah. Jadi setiap rasul yang diutus itu semuanya menyeru ya kepada umatnya masing-masing agar supaya umatnya itu menyembah hanya kepada Allah saja. Dan ini diperkuat Bapak Ibu di dalam Al-Quran. Monggo, nuwun sewu Pak Jandi, suratipun Pak Ji ada di surat yang ke-21 Pak. Monggo, surat Al-Anbiya. Monggo Pak Ji, surat 21 ayat 25. Ayat 25. Saya bacakan Pak Ji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi
ilai illa fi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari ayat ini insya Allah kita mendapat petunjuk. Ayat ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa asas dasar ya agama yang dibawa para rasul itu adalah beribadah semata-mata kepada Allah dan tidak mempersekutukan sedikit pun. Intinya ini, asasnya. Keadaan ini menunjukkan bahwa setiap rasul itu menyeru untuk mentauhidkan Allah. Jadi dari ayat ini pun juga ya itu menunjukkan bahwa misi para rasul ya dan agama yang mereka serukan itu adalah sama. Karena Gusti Allah ngomong, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Jadi ayat ini memberikan petunjuk bahwa seluruh nabi-nabi dan rasul itu rupanya mendapat instruksi dari Allah agar supaya tidak menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Nah, ngoten Bapak Ibu. Jadi ayat ini sebagai landasan bahwa semua nabi-nabi dan rasul itu punya misi dasar, yaitu mengajak umatnya untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh karena itu, seluruh agama atau ajaran yang dibawa oleh semua nabi dan rasul adalah berada di bawah satu panji, yakni Islam. Nah, nuwun sewu, agama tauhid itu Islam. Jadi berarti tidak ada instruksi dari Allah agama lain selain agama asas dasar ya panjinya adalah Islam. Mari kita pirsani nanti. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi sejak mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berdasarkan ayat ini membawa ajaran pokok dasar, yaitu mengajak umatnya untuk menyembah Tuhan yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Oleh karena itu maka bukanlah agama itu agama yang datang dari Allah, yang disampaikan para nabi dan rasul, jika ya misi atau isi tujuan agama itu rupanya nyembah Tuhan selain Allah. Itu berarti agama yang sama sekali tidak diinstruksikan oleh Allah. Mari kita pirsani juga, nuwun sewu Pak Jandi, surat 23 Pak, surat Al-Mu'minun, ayat yang ke-52. Saya bacakan Pak, itu pendek saja. Wa in bihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Monggo, silakan Dan Pak. sungguh agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu. Maka bertakwalah kepada Bapak Ibu, ya sini nuwun sewu. Saya baca, ya ada di tafsir Ibnu Katsir. Jadi Ibnu Katsir itu juga meliput pendapat-pendapat para ulama. Jadi ayat ini, Bapak Ibu, menerangkan bahwa agama para rasul itu adalah agama yang satu saja, yaitu agama tauhid, yang pokok isinya hanya menyembah kepada Allah yang esa,
Ya, tidak ada seorang nabi dan rasul pun yang menyimpang dari prinsip ini. Jika ada dalam suatu agama, terdapat sedikit saja penyimpangan dari prinsip ini, maka agama itu bukanlah agama yang datang dari Allah, yang dibawa oleh seorang nabi dan rasul itu. Berarti aturan agama itu telah dirubah apabila misinya itu tidak mengajak umatnya untuk menyembah kepada Allah. Dan berarti agama itu esensinya sudah tidak murni lagi, Bapak Ibu. Oleh karena itu mustahil Allah yang Maha Esa memilih dan mengangkat seorang nabi dan rasul dengan membawa agama yang isinya bertentangan dengan kebenaran dan kemurnian keesaan Allah itu. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, monggo nggih. Walaupun syariat, Pak, dan peraturan-peraturan yang dibawa para nabi dan rasul itu berbeda-beda, ya, karena itu disesuaikan dengan umat pada masa dan tempat, ya, di mana beliau-beliau itu diutus, gitu, Bapak Ibu. Ya, jadi walaupun peraturan-peraturannya itu memang peraturan-peraturan itu berbeda-beda, maksudnya dari sudut pandang syariatnya, ya. Tetapi mengenai masalah landasan iman dan tauhid, itu tidak ada sedikit pun perbedaan jadi antara mereka. Oleh sebab itu Allah menegaskan lagi dalam ayat lain bahwa Dia adalah Allah, Tuhan semesta alam, dan hendaknya semua manusia menyembah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, ini saya petikkan sebuah hadis, ya, jadi ada hadisnya. Rasulullah bersabda, riwayat Bukhari Muslim, al-anbiya'u ikhwatun li'allatin dinuhum wahidun wa ummahatuhum syatta. Para nabi itu bagaikan saudara seayah, kata Rasulullah. Agama mereka satu, yaitu agama Islam. Dan ibu-ibu, ya, mereka itu berbeda-beda. Jadi ibunya itu cuma dari sudut pandang ayahnya itu bagaikan saudara seayah. Seakan begitu, Bapak Ibu. Ini gambaran Nabi Muhammad SAW. Ngeten, ya. Ini di dalam tafsir Al-Marughi saya baca, ya. Itu menegaskan bahwa ruh bagi agama dan syariat yang dibawa para nabi dan rasul itu adalah Islam. Begitu menurut tafsir Al-Marughi. Meskipun terdapat perbedaan pada taklif, bebanan itu loh Bapak Ibu, bebanan syariatnya. Itu berbeda. Dan bentuk amaliyahnya. Pernyataan ini memang sesuai dengan firman Allah, Bapak Ibu. Itu di dalam surat Al-Imran, ayat yang ke-19. Itu ayat, Inna dina indallahil Islam. Nanti akan saya bacakan, ada di penghujung. Sesungguhnya agama, ya, menurut pandangan Allah yang benar, yang diridhoi, yang diterima adalah Islam. Ya, agama di sisi Allah hanyalah Islam, dan Dia tidak menerima kecuali agama Islam. Ini berarti bahwa agama Allah itu hanyalah satu, yakni Islam. Ya, banyaknya nabi yang diutus Allah dengan membawa agamanya untuk umat dan zaman yang berbeda-beda, itu tidaklah berarti bahwa agama Allah itu banyak, Bapak Ibu. Ya, sebab seluruh ajaran yang dibawa semua nabi-nabi adalah berada di bawah satu panji, yakni Islam saja. Pun, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ngeten, ini saya sebut, Pak, karena ini saya membuka suatu kamus, ya, kamus Al-Qur'an, ya, Mu'jam Al-Fihris gitu ya. Itu di Mu'jam Al-Fihris itu Bapak Ibu, itu dicantumkan. Ya, ini saya bacakan aja. Surat Baqarah ayat 131 sampai 133. Kemudian surat Al-Baqarah lagi, Pak, ayat 135 sampai 137. Ini saya sebut. Surat Al-Imran ayat 52. Kemudian dilanjutkan ayat 64, ayat 67, ayat 68, ayat 80, ayat 83 sampai 85, ayat 193. Ini saya bacakan aja.
Surat An-Nisa ayat 125. Surat Al-Maidah surat yang kelima, ayat yang ke-48. Surat Al-An'am ayat 161 sampai 163. Surat Yunus surat yang ke-10, ayat yang ke-72 dan ayat yang ke-84. Surat Yusuf surat yang ke-12 ayat 101. Surat Al-Anbiya surat yang ke-21 ayat yang ke-25 dan surat Asy-Syura surat 42 ayat yang ke-13. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ngeten. Berita keislaman para nabi dan rasul terdahulu yang diberitakan di dalam Quran tersebut itu menjadi bukti. Nah, ya, karena waktunya nggak cukup ini kalau dibuka satu-satu ya. Bahwa agama para nabi dan rasul terdahulu itu sebelum Nabi Muhammad adalah agama Islam. Selain itu, Al-Quran juga menegaskan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo, itu bisa kita lihat ayatnya ini. Silakan Pak Jandi, itu bisa dibuka Pak. Ada surat Ali Imran ayat yang ke-85. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima. Dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Iya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ayat ini tegas memberitahukan kepada kita, siapa saja orang hidup di muka bumi ini, lalu dia memeluk agama, sedangkan agama yang dipeluk itu adalah bukan agama Islam, maka sekali-kali Allah pasti tidak akan menerimanya daripadanya. Dan besok di akhirat orang ini termasuk orang yang rugi. Dan Bapak Ibu, itu disebut di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-85. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini landasan dasarnya. Nah, kemudian sekarang kita mau Bapak Ibu, mau menelusuri ya. Pertama, ketika tadi sudah saya sampaikan Adam turun di muka bumi itu, ada firman dari Allah bahwa Adam, ikutilah petunjukku, kalau kamu tidak mengikuti petunjukku, maka niscaya kamu akan jadi orang tersesat. Disebut dalam Quran. Lah, ini sekarang ini masuk, kita menelusuri Bapak Ibu, agama para Rasul Ulul Azmi. Ya, ketahuilah, Nabi dan Rasul itu ada yang diberi anugerah oleh Allah Ulul Azmi, yaitu nabi-nabi yang memang merupakan tokoh-tokoh yang Bapak Ibu, yang terkenal, dan itu mendapat anugerah dari Allah kesabaran, ya, teguh pendirian, ya, itu namanya disebut nabi-nabi Ulul Azmi. Salah satu di antaranya yang nanti akan disampaikan di sini adalah Nabi Nuh. Ya. Ini merupakan rasul pertama sepanjang yang saya teliti. Jadi diutus nabi, kalau Nabi Adam itu nabi Bapak Ibu. Tapi ada yang mengatakan Nabi Adam itu ya nabi ya rasul, kan? Tetapi pendapat yang kuat, Adam itu nabi. Nah, tetapi rasulnya itu baru ada, yaitu pada saat Nabi Nuh. Jadi Nuh ini termasuk ya nabi, ya rasul. Jadi merupakan rasul pertama setelah Nabi Adam. Dan jaraknya dari Nabi Adam itu Bapak Ibu, kalau disebut dalam hadis, itu 10 generasi.
Jadi antara Nabi Adam sampai kepada Nabi Nuh itu 10 generasi. Dan di dalam Quran rupanya 10 generasi itu tidak ada masalah. Jadi 10 generasi itu berarti dia menjadi orang-orang yang taat ya kepada nabinya. Jadi nggak ada masalah. Begitu sudah sampai pada Nabi Nuh, Bapak Ibu, maka umatnya itu rupanya banyak yang menyembah Tuhan selain Allah. Dan ya. Dan mari kita pirsani ayatnya. Monggo Pak Ji. Surat 10, surat Yunus, ayat 71 Pak. Dan 72. Ayat 71 dengan sampai 72. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watlu alaihim naba'anu إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا فإن سألتكم من أجل إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. Enggak, Pak Ji. Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh ketika dia berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, jika terasa berat bagimu, aku tinggal bersamamu dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku dan janganlah kamu tunda lagi. Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah. Dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang muslim berserah diri. Masya Allah. Nuhun sewu Bapak Ibu. Nabi Nuh muslim kan? Nanti lah dari Nabi Adam itu 10 generasi. Nah, kan Nah, kemudian nanti akan kita bahas lanjutannya. Jadi ini, Nuh itu orang Muslim. Jadi bukan orang Yahudi, bukan orang lainnya, bukan orang yang beragama lainnya. Nabi Nuh itu 10 generasi dari Nabi Adam. Ya. Jadi menurut ulama-ulama tafsir, ayat ini merupakan peringatan Nabi Nuh terhadap kaumnya. Maka Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, sama saja. Apakah kalian mau menerima agama Islam atau tidak? Aku tetap diperintahkan untuk beragama Islam. Di situ penghujung ayat ini. Jadi ayat ini Bapak Ibu menunjukkan, menunjukkan bahwa semua nabi dan rasul dalam menyeru umatnya kepada agama Allah. Jadi tidak mengharap harta ataupun kedudukan. Masya Allah. Pun ya. Dalam ayat lain. Ini ada, saya sampaikan. Allah juga memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengabarkan kepada kaum muslimin umatnya agar mengikuti agama para nabi dan rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi itu. Yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo, itu bisa kita persani ayatnya. Nih Pak Jandi, surat 42 Pak, surat Asy-Syura. Ayat yang ke-13. Yes, surat Asy-Syura, surat yang ke-42 ayat 13. Syara'a lakum
الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. Enggak, Pak Ji, dipersilakan. Dia Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepadamu dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama keimanan dan ketakwaan dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang yang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, monggo mari kita telusuri ayat ini ya. Dalam ayat ini ada kata syara'a. Ini syara'a lakum yang terambil dari kata syariah. Maksudnya adalah jalan yang terang. Jadi ayat ini menerangkan bahwa Allah telah menunjukkan jalan yang terang untuk agar manusia menelusuri jalan itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jalan yang terang itu menurut ulama tafsir yang dimaksud adalah agama Islam. Nah, ya, yang telah diwasiatkannya kepada Nabi Nuh dan apa yang telah diwahyukannya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ini namanya nabi-nabi ulul azmi. Ya, yang pertama Nabi Nuh, itu Bapak Ibu disebut di dalam ayat itu. Ya, kemudian ada lagi namanya Nabi Ibrahim. Ya, nah, kemudian Nabi Musa, Isa. Ya, itu termasuk tokoh-tokohnya para nabi. Makanya disebut Nabi ulul azmi. Itu disebut oleh Allah, ya. Bapak Ibu, Imam Ibnu Katsir ya dalam buku tafsirnya menjelaskan bahwa nama Nabi Nuh itu diletakkan dalam posisi urutan pertama di ayat ini. Ya. Hal ini memberikan isyarat bahwa syariat beliau adalah syariat pertama. Sedang penyebutan kelima nabi dalam ayat ini, jadi kelima ini ya. Ya, ini maksudnya kelima nabi dalam ayat ini mengisyaratkan bahwa mereka adalah tokoh para rasul atau yang diistilahkan dengan ulil azmi. Nah, dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa syariat kedua adalah syariat Nabi Ibrahim, lalu syariat Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, dan berakhir pada syariat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keadaan ini berarti bahwa Nabi yang diutus setelah Nabi Nuh dan sebelum Nabi Ibrahim, ngoten Bapak Ibu, ngoten ini jadi ditafsiri ya. Saya ulang, Nabi yang diutus setelah Nabi Nuh dan sebelum Nabi Ibrahim, itu jaraknya Bapak Ibu, itu 5 generasi. Nah, nuwun sewu, 5 generasi itu kalau satu orang itu usianya 1000 tahun, atau 900 tahun, itu tinggal mengalihkan aja Bapak Ibu. Betapa jauhnya jarak itu antara Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim. Kalau saya baca disebut dalam tafsir Ibnu Katsir itu, jarak Nabi Ibrahim dengan Nabi Isa itu 5000 tahun. Masya Allah. Jadi cukup panjang durasi waktunya. Ya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Nonton nggih? Nah, monggo. Oh, keadaan ini berarti bahwa Nabi yang diutus setelah Nabi Nuh dan sebelum Nabi Ibrahim itu tidak memiliki syariat khusus, maksudipun. Jadi berarti nabi-nabi yang datang setelah Nabi Nuh itu syariatnya sama dengan Nabi Nuh. Tetapi ya, tetap menjalankan syariat Nabi Nuh, begitu maksudnya. Demikian juga nabi yang diutus setelah Nabi Ibrahim, sebelum Nabi Musa. Mereka semua melaksanakan syariat Nabi Ibrahim sampai datangnya Nabi Musa. Nah, kemudian disusul ini Nabi Isa. Nabi Isa itu Bapak Ibu, itu tetap melakukan syariat yang dibawa Nabi Musa. Jadi membenarkan syariatnya Nabi Musa. Ya, kelima nabi yang disebut dalam ayat ini memiliki keistimewaan tersendiri yang tidak diberikan kepada nabi-nabi dan rasul lainnya. Ini saya baca juga Profesor Dr. Kuwese Shihab ya di dalam buku tafsirnya Al-Misbah yang menjelaskan bahwa keistimewaan Nabi Nuh adalah karena dia sebagai rasul pertama. Agama yang diajarkan Nabi Ibrahim adalah sumber dari ajaran Hanafiyah. Itu, ini analisanya Profesor Kuwese Shihab. Yakni ajaran yang mudah. Ajarannya Nabi Ibrahim ini Bapak Ibu. Toleran dan sesuai dengan fitrah. Agama Ibrahim dikenal oleh masyarakat Arab itu melalui dakwah yang dilakukan oleh putranya, yaitu Nabi Ismail, yang juga merupakan leluhur bangsa Arab. Ya, termasuk ajaran puasa, haji, nikah, khitan, penghormatan kepada tamu. Dikenal oleh masyarakat Arab dari ajaran Nabi Ibrahim itu, Bapak Ibu. Jadi nuwun sewu yang kemarin ada Pak Haji Zainal itu bertanya, itu syariat yang dibawa itu syariatnya siapa Pak? Walaupun Nabi itu khusus Bani Israel, ada yang khusus Bani Israel Bapak Ibu. Akan tetapi syariatnya itu yang beda-beda ya sesuai dengan umat dan waktu zaman atau kondisi umat masyarakat itu. Ingat kan? Tetapi agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim itu menurunkan putranya yang namanya Ismail itu posisinya di Arab. Dan itu termasuk Nabi yang mewarisi ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu. Ngoten maksudnya. Jadi artinya inti daripada para Nabi itu semuanya walaupun posisinya ada di tempat masing-masing, umat masing-masing, akan tetapi Bapak Ibu pada dasarnya adalah sama. Yang disampaikan kepada umatnya itu mengenai masalah tidak ada Tuhan kecuali Allah, mengesahkan Allah, dan ibadahnya masih tetap berlanjut seperti puasa, haji, nikah, khitan, seterusnya Pak, sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pun ini kajian mengenai masalah yang namanya ulul azmi, ya Pak ya. Itu 5 nabi tadi loh. Sekarang kita lanjut ya, Nabi Ibrahim dan anak keturunannya. Monggo, ini bisa kita prediksi. Sebentar lagi kita akhiri, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim sebagai bapak dari para nabi, Khalilullah, kekasih Allah, ya. Kalau Nabi Muhammad kan Habibullah, gitu ya. Nah, ini diceritakan Allah Bapak Ibu. Monggo, Pak Jiandi disiapkan surat 6 Al-An'am Pak, ayat 161 Pak Ji. Monggo, sampai 163 saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in bani rabbi ila siratim mustaqim dinang qiyaman lata Ibrahim hanifa وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. Enggak, itu bisa diterjemah Pak Ji. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus.
dia Ibrahim tidak termasuk orang-orang muslim. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya. Dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri muslim. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, monggo. Jadi mulai awal ayat ini telah menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, katakan Muhammad, untuk menyampaikan nikmat Allah kepada kaum muslimin umatnya ini berupa jalan yang lurus, ila siratim mustaqim, yaitu berupa agama yang benar, maksudnya begitu. Jadi yang dimaksud agama yang benar menurut Profesor Dr. Wahbah Zuhaili di dalam tafsir Al-Munirnya adalah agama Ibrahim yang lurus tadi, Bapak Ibu. Hanifan. Agama yang mengantar para pemeluknya, ya, itu selamat dunia akhirat. Agama untuk mengantar umatnya menjadi umat yang bahagia dunia akhirat. Ini menurut Profesor Wahbah Zuhaili, ya, di dalam tafsir Al-Munirnya. Agama inilah agama yang hak, yang benar. Agama tauhid. Agama yang hanya menyembah Tuhan kepada Allah. Ya. Lanjut, ini panjenengan buka surat Al-Baqarah, Pak Ji. Ayat 130. Monggo, bisa kita persani. Ya, Al-Baqarah ayat 130, Pak Ji. Mulai ayat 130, saya bacakan. Wa may yarghabu an illati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Saya lanjutkan. Qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin wa wassa biha Ibrahim bani wa Ya'qub ya baniya inna Allah astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang berbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya Ibrahim di dunia ini. Dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang saleh. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya, Ibrahim, berserahlah diri ya. Berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan selain seluruh alam. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Masya Allah. Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, Bapak Ibu. Barang siapa yang menyimpang dari agama Allah serta tuntunannya, lalu ia mengikuti jalan-jalan kesesatan dan kedoliman. Maksudnya ini, di ayat ini. Maka perbuatan bodoh apakah yang lebih parah daripada perkara ini? Menurut Ibnu Katsir. Dan perbuatan dolim manakah yang lebih besar daripada masalah ini? Jadi artinya, orang yang membenci agama Ibrahim itu orang yang bodoh. Karena apa? Itu berarti mencampakkan dirinya ke dalam kebinasaan. Maka ketika Tuhannya berfirman memerintahkan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, tunduk patuhlah kalian kepada ya. Ibrahim menjawab, aku tunduk dan patuh ya Allah kepada Tuhan semesta alam. Kemudian Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya, Ismail, Ishak, bahwa Allah telah memilihnya agama yang benar ini, yakni agama Islam. Ibrahim berkata kepada anak-anaknya, maka janganlah sekali-kali kalian mati nak, kecuali telah menjadi orang muslim yang sejati. Bapak Ibu, demikian halnya ketika Yakub. Ada tanda-tanda akan wafat ya Yakub. Beliau bertanya kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah sepeninggalku nak?
Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim. Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk dan patuh kepadanya. Bapak Ibu, nah, ngeten nggih, peristiwa ini itu memberikan petunjuk kepada kita bahwa apa yang diwasiatkan Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya sama dengan apa yang diwasiatkan Nabi Yakub kepada anak-anaknya, agar tidak menyembah Tuhan kecuali Tuhan yang Maha Esa dan tidak menyekutukannya, yang menjadi dasar tauhid agama Islam. Telah jelas bahwa agama yang ditunjukkannya kepada Nabi Muhammad adalah agama Nabi Ibrahim yang lurus itu. Apa itu? Yakni agama Islam. Oleh karena itu, tidak benar kalau Ibrahim itu pembawa, pemeluk, penyebar agama selain Islam itu, atau yang disebut agama Yahudi dan Nasrani. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini dibantah oleh Allah. Ya, di dalam surat Tandingan Persani, monggo itu dibuka surat Al Imran. Monggo, ayat 67 dan 68. Saya bacakan Bapak Ibu. Ya. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladina taba'u wa hadan bi wa hadan bi walladina amanu wallahu waliyul mu'minin. Enggak, Pak Ji? Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus, Muslim, dan dia tidaklah termasuk orang-orang Muslim. Orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang yang mengikutinya. Dan Nabi ini Muhammad dan orang yang beriman. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, katakan ya. Jadi oleh karena itu, dari data-data bukti yang kita bahas ini benar-benar menjadi bukti yang kuat. Ya, siapa yang mau beriman kepada Quran, berarti dia akan benar-benar membenarkan bahwa Allah itu adalah Tuhan kita dan hanya Allah yang patut kita sembah, seperti halnya para nabi sejak mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi kita Muhammad. Ya. Sudah sangat kuat buktinya bahwa agama Islam itu satu-satunya agama samawi yang sudah dipeluk dan disebarkan oleh para nabi dan rasul itu sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad. Oleh karena itu, jika ada agama apa saja selain Islam, maka agama itu bukan agama samawi. Sekali lagi, kalau ada agama lalu kemudian selain Islam, maka itu bukan agama samawi. Bapak Ibu, agama samawi itu agama wahyu, Pak, dari Allah. Karena ada agama itu agama ardi, agama bumi. Itu agama buatan, ya, agama budaya. Jadi bukan bersumber datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh karena itu, Nabi Ibrahim itu bukan orang Yahudi. Nabi Ibrahim itu bukan orang Nasrani. Tapi agama Hanifan Muslimah. Dia itu agama yang benar, lurus. Dan dia Muslim. Ngatakan ya, sejak mulai zaman Nabi Nuh tadi yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah agama yang kita peluk nanti sampai kita mati. Ya, Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sungguh-sungguh bertakwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali kalian memeluk agama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini maksud saya adalah ingin menelusuri sejarah ya
agama yang dipeluk oleh para nabi dan rasul, ternyata ya panjenengan percaya sama Quran apa enggak? Kan ngoten. Lalu panjenengan percaya sama lainnya itu, nggih monggo. Yang jelas gini Pak, nuwun sewu. Satu-satunya kitab yang masih tetap terjaga lafadznya ya adalah kitab yang satu ini. Dan kitab inilah kitab yang dijaga Allah sampai nanti hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Itu disebut di dalam surat Al-Hijr, surat yang ke-15 ayat yang ke-9. Nah, kitab ini yang masih orsinil. Dan kitab ini tidak ada seorang pun yang bisa memalsunya atau mempengaruhi pola pikir Quran ini. Atau menulis-nulis ya yang di situ seakan sama dengan Quran. Sekarang bandingkan dengan kitabnya agama lain itu. Itu kan bukan aslinya. Itu terjemah. Terjemah Bapak Ibu. Aslinya sudah nggak ada. Kemarin sudah saya sampaikan ke panjenengan ya pada waktu menerangkan mengenai masalah yang ada hubungannya dengan yang kemarin itu Pak. Ya, topik yang kemarin ya. Itu. Jadi setelah 300 tahun kitab Injil itu dicari aslinya. Ternyata sudah nggak ada. Itu 300 tahun sesudah Isa. Nah ya, baru kemudian ditulis Bapak Ibu dengan bahasa Yunani kuno. Jadi bukan bahasa aslinya. Makanya yang di bawah-bawah itu bukan kitab aslinya. Itu kitab yang sudah diterjemah dengan bahasa lain. Saya ulang, terjemah bahasa lain. Berarti bukan aslinya. Nah, lalu kemudian sekarang bagaimana Pak? Ya sudah tidak ada aslinya. Bagaimana kita sebagai seorang mulim mensikapinya? Maka sikap kita adalah apabila ajarannya itu tidak bertentangan dengan Quran, maka kita benarkan. Nah, itu disebut syar'u mangkoblana. Nah, nanti insya Allah juga akan kita paparkan. Itu syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad itu kalau tidak bertentangan dengan Quran, Bapak Ibu, maka itu kita benarkan. Tetapi nanti dulu permasalahannya. Apakah itu termasuk mendapat izin dari Allah dan Nabi Muhammad untuk melakukan syariat itu apa tidak? Kalau memang Quran membenarkan, Nabi Muhammad membenarkan, lalu Allah mengizinkan agar supaya kita menunaikan perintah itu, maka kita wajib percaya dan kita mengikutinya. Karena tidak bertentangan dengan kitab suci Al-Quran. Tapi apabila itu sudah bertentangan Bapak Ibu, apalagi tidak jelas, maka nuwun sewu, kita kembalikan kepada Quran dan hadis yang sahih. Sekian yang bisa saya uraikan. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang tetap berpegang teguh dengan agama kita Islam ini, sesuai dengan agama yang sudah dipeluk oleh para nabi dan rasul, sampai nabi kita, nabi penutup ini, yaitu nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian Pak Haji Agus, ya, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Monggo saya serahkan kepada Pak Haji Agus. Terima kasih Pak Haji.